Uang hanya menghampiri orang-orang yang memiliki tipe seperti ini. Dan uang tidak akan menghampiri tipe orang-orang yang seperti ini. Ini adalah sebuah perdebatan yang tidak pernah akan ada habisnya. Saya akan bahas tuntas setelah yang satu ini. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali di channel Success Before 30. Dan tentu banyak orang akan sensitif kalau saya bahas masalah ini, karena seolah-olah saya itu mentuhankan uang. Seolah-olah saya itu mendewakan uang, dan uang seolah-olah di atas segala-galanya. Nah, di sini itu banyak orang minimnya literasi tentang keuangan, sehingga mereka banyak sekali pemahaman mereka yang salah tentang uang. Nah, di sini semoga kalian semua cukup paham, bahwa semoga kalian juga mengerti kalau kalian hari ini tidak setuju juga is okay, karena ini adalah sebuah pilihan. Tapi yang saya babarkan di sini adalah sebuah fakta. Karena memang harus diakui, orang yang punya uang sama orang yang bermasalah dengan uang memang mindsetnya itu beda jauh. Oke, yang pertama adalah tipe orang yang pertama adalah orang yang tidak pernah membenci adanya uang. Jadi gini, kalaupun saya suka uang, Pak, tapi kenapa saya miskin? Banyak orang berkata seperti itu. Karena pemahaman Anda terhadap uang sendiri itu sudah salah. Makanya Anda tetap miskin gitu. Anda tetap bermasalah secara keuangan. Hati berkata suka uang, tapi bawah sadarnya benci uang. Loh, kok bisa, Pak, saya benci uang? Oke, sejak kecil ketika Anda diberikan uang banyak, nggak lama lagi uang habis. Anda diberikan 1 juta di dompet, nggak lama lagi 1 juta habis. Bermakna Anda sendiri nggak bisa mengelola uang, itu termasuk Anda golongan yang membenci uang. Kok bisa begitu, Pak? Saya termasuk golongan yang membenci uang. Yes, karena jangan-jangan pemahaman Anda terhadap uang sendiri itu sudah salah. Orang yang tidak membenci soal uang, dia akan tahu bagaimana uang itu akan datang berkelimpahan dalam hidupnya. Uang dari berbagai penjuru akan masuk dalam hidupnya. Karena dia juga memahami cara kerja uang. Saya juga sudah pernah bahas itu. Pahami 5 cara kerja uang, Anda akan paham. Tonton dulu video itu secara habis, baru Anda akan lanjutkan di video yang satu ini. Dan ketika Anda tidak membenci uang, sadar atau tidak sadar, meskipun Anda mengatakan Anda suka uang, tapi secara pikiran bawah sadar Anda itu justru membenci uang. Jangan-jangan Anda ketika kekurangan uang, Anda sudah mulai mengutuk. Anda kalau ketika kekurangan uang adalah Anda sudah mulai berbicara yang negatif tentang uang. Padahal saya mau beritahu, uang itu netral. Uang itu cuma alat pembayaran. Tidak ada yang salah dengan uang. Yang salah adalah pikiran kita yang negatif. Yang salah adalah pemahaman kita yang salah. Dan akhirnya uang yang netral ini ikut disalahkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah orang yang tidak mengatakan uang adalah segalanya. Justru Anda harus tahu. Saya tahu uang memang bukan segalanya. Tapi segalanya itu butuh uang. Ini Anda harus, meskipun saya udah sering berkata ini di channel Success Before 30, nggak ada salahnya saya ulang lagi di video kali ini. Kita lihat Anda sekolah juga butuh uang. Anda hari ini cicilan motor juga butuh uang. Anda hari ini mau traktir teman juga butuh uang. Anda hari ini kalau lebaran mau butuh baju baru juga butuh uang. Segala sesuatu itu butuh uang. Dan Anda berani bilang uang bukan segalanya. Orang yang selalu dikit-dikit bilang uang bukan segalanya, itu sama aja punya hati yang lemah, punya mental yang lemah. Ketika ada masalah dengan uang, ada masalah dengan harta yang berlebih, dan Anda dengan gampangnya ngomong uang bukan segala-galanya. Hey, saya mau beritahu kepada Anda bisa ngubah kata-katanya bukan dengan uang bukan segala-galanya. Anda bisa berkata bahwa uang itu netral, nggak ada yang salah dengan uang. Tetapi saya percaya hari ini ada masalah yang bisa diselesaikan bukan cuma dengan uang. Nah, bukankah kata-kata itu lebih bijak? Anda kalau bisa selalu dikit-dikit bilang uang bukan segala-galanya, percaya sama saya, suatu hari kalau Anda punya uang banyak, nggak lama lagi Anda nggak bakal punya uang lagi. Kok bisa begitu, Pak? Karena pemahaman Anda saja sudah berkata seperti itu. Dan uang mengatakan uang bukan segala-galanya. Akhirnya uang ini mampir kepada orang yang membutuhkan uang gitu loh. Kenapa saya bilang uang itu netral? Uang itu kalau datang ke orang yang baik, maka uang itu akan disalurkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Uang itu bisa menyantuni fakir miskin. Uang itu bisa membangun tempat ibadah. Uang itu bisa menghidupi anak yatim piatu. Dan banyak manfaatnya kalau uang itu ditempatkan kepada orang yang punya hati yang baik. Tapi uang kalau diletakkan kepada orang yang hatinya busuk, kepada orang yang hatinya itu nggak beres, niscaya dan dia dikit-dikit bilang uang bukan segalanya. Ketika dia punya masalah, dia sedikit-sedikit ngomong uang bukan segalanya. Niscaya nggak lama lagi doanya akan terkabul. Makanya hati-hati kalau bilang uang bukan segalanya. Karena itu bisa jadi kenyataan. Yang ketiga, orang yang tidak pernah mengatakan hidup itu mengalir aja. Uang tidak akan mampir lama di orang ini. Karena dia merasa hidup yang penting ngalir gitu. Hidup yang penting saya nggak butuh uang banyak, yang penting saya bahagia. Ya terjadilah sesuai doa. Menurut saya, apa yang salah dengan uang sih? Bukankah boleh kalau kita bahagia dan punya uang yang banyak? Kenapa Anda selalu mengkonotasikan bahwa bahagia itu yang penting sederhana, nggak punya uang yang banyak? Nah, terjadilah doa Anda terjadi sesuai dengan apa yang Anda doakan.
sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Pak, saya nggak bisa membeli kebahagiaan dengan uang. It's true. Tapi saya perlu beritahu satu hal, bahwa uang bisa membeli kenyamanan. Uang bisa membeli ranjang yang lebih baik. Uang bisa membeli kenyamanan yang lebih baik. Uang bisa membeli sekolah yang lebih baik. Uang bisa membeli segala hal yang tidak bisa Anda dapatkan tanpa uang. Jadi kalau menurut saya yang benar gimana? Yang benar adalah punya uang dan bahagia. Ya rugi dong. Kalau Anda memilih bahagia nggak usah punya uang gitu. Karena uang bukan hidup yang penting mengalir aja. Terjadilah sesuai doa. So hati-hati. Kalau Anda hari ini mendefinisikan sesuatu, maka uang kalaupun suatu hari Anda dititipkan uang lebih banyak, nggak lama lagi uangnya akan habis lagi. Karena pemahaman Anda seperti itu. So hati-hati. Jadi lebih baik afirmasinya adalah punya uang banyak dan bahagia. Boleh kan? Yang keempat, uang akan lari kepada orang yang menyukainya, bukan membencinya. Nah, karena gini, ketika orang frustasi dan depresi itu beda tipis. Jadi ketika uang itu akan lari kepada orang yang benar-benar menyukainya. Niscaya sama saya, kalaupun Anda hari ini bermasalah dengan orang yang punya uang. Tapi kalau Anda sedikit ngomong, ya saya memang nggak punya uang, saya memang bermasalah. Itu menandakan kelemahan mental Anda dan Anda menyalahkan karena Anda nggak punya uang gitu. Itulah sebab uang nggak suka sama kamu. Karena kamu sendiri secara nggak langsung membencinya. Loh, saya suka Pak kalau dikasih uang banyak. Suka itu di mulut, tapi pemahaman bawah sadar Anda benci. Karena bagi Anda uang banyak nggak guna, yang penting saya bahagia. Nah, karena pemahamannya seperti itu. Makanya Anda tidak pernah dititipin uang yang banyak. Kalaupun dititip uang yang banyak, nggak lama lagi habis lagi. Seperti yang itu tadi. Karena apa? Sehingga Anda frustasi, depresi, sekarang nggak punya uang, cicilan numpuk, kemudian banyak tunggakan, dan akhirnya yang disalahkan, hidup uang bukan segala-galanya. Besok-besok kalau kamu mampir ke sekolahnya anak kamu, dan kamu nunggak uang sekolah kamu selama 6 bulan, kamu ngomong sama kepala sekolahnya ya, Pak Kepala Sekolah, uang bukan segala-galanya. Jadi cicilan 6 bulan nggak bisa saya lunasi. Bisa nggak kamu ngomong kayak gitu? Coba pikirin aja. Nggak bakal. Ya. Dan yang kelima adalah uang itu dibawa mati loh. Siapa bilang uang nggak dibawa mati? Uang itu dibawa mati. Karena bukankah amal dan ibadah kamu itu kamu bawa sampai mati. Dan percaya sama saya, amal dan ibadah kamu itu akan dimudahkan kalau kamu punya uang. Contoh, tempat ibadah kamu butuh memberikan makan, contoh kalau pengajian atau ada kebaktian gitu, kalau agama Kristen atau Katolik, 1.000 orang contohnya. Bukankah lebih mudah kalau kamu memberikan makan 1.000 orang? Kamu nggak bisa mengatakan bahwa, oh saya nggak punya uang. Nah, uang akan datang kepada orang yang hari ini punya hati yang murni dan tulus, dan Anda bisa membantu orang lebih banyak loh. Bukankah itu beramal? Anda hari ini bangun tempat ibadah. Tempat ibadah mana yang tidak membutuhkan uang? Semua tempat ibadah membutuhkan uang. Anda nggak bisa bilang bahwa uang nggak dibawa mati. Uang itu dibawa mati. Loh Pak, bukankah kita mati kita nggak pegang uang? Saya setuju. Tapi ada hal-hal yang bisa Anda bikin. Ada hal-hal yang bisa Anda buat. Yaitu amal dan ibadah. Itu dibawa sampai mati. Karma baik itu dibawa sampai mati. Dan Anda bisa berbuat banyak karma baik. Anda bisa berbuat banyak amal yang soleha. Ibadah yang bagus itu dengan mempunyai uang lebih banyak. Itulah sebab pemahaman-pemahaman seperti ini harus Anda rubah. Bahkan saya punya seorang teman, seorang bankers, dia bilang, uang itu terlalu mencintai saya. Setiap hari saya didatangin uang. Ini bukan orang gila, bukan orang frustasi. Tapi pemahaman dia terhadap uang itu benar. Dan alhasil dia buka bank. Dan memang benar, meskipun itu bank bukan uang dia, tetapi artinya dia tidak pernah kesulitan keuangan. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena pemahaman dia terhadap uang itu sudah benar. Yang terpenting, poin yang saya mau sampaikan adalah pemahaman Anda terhadap uang itu harus benar. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa. Saya tahu uang memang bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang. Ini Anda harus, meskipun saya udah sering berkata ini di channel Success Before 30, nggak ada salahnya saya ulang lagi di video kali ini. Kita lihat Anda sekolah juga butuh uang. Anda hari ini cicilan motor juga butuh uang. Anda hari ini mau traktir teman juga butuh uang. Anda hari ini kalau lebaran mau butuh baju baru juga butuh uang. Segala sesuatu itu butuh uang. Dan Anda berani bilang uang bukan segalanya. Orang yang selalu dikit-dikit bilang uang bukan segalanya, itu sama aja punya hati yang lemah, punya mental yang lemah ketika ada masalah dengan uang, ada masalah dengan harta yang berlebih, dan Anda dengan gampangnya ngomong, uang bukan segala-galanya. Hey, saya mau beritahu kepada Anda bisa ngubah kata-katanya bukan dengan uang bukan segala-galanya. Anda bisa berkata bahwa uang itu netral, nggak ada yang salah dengan uang, tetapi saya percaya hari ini ada masalah yang bisa diselesaikan bukan cuma dengan uang. Nah, bukankah kata-kata itu lebih bijak?